Dua hal perusak rezeki menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Asma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belanjakanlah hartamu dan jangan kamu hitung-hitung karena nanti Allah akan berhitung kepadamu, dan janganlah kamu tutup rapat guci tempat menyimpan makanan karena nanti Allah akan menutup rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut jelas sekali menerangkan bahwa perusak rezeki itu ada dua hal. Yang pertama yaitu menghitung-hitung keluar masuknya uang atau harta. Jadi rezeki itu diunduh, ya, ditarik dengan perasaan. Bukan pakai ilmu, bukan pakai tenaga, bukan pakai pikiran, bukan pakai talenta, bukan pakai kerja, bukan pakai marketing, tapi pakai perasaan. Karena itu yang didorongkan untuk melimpahkan rezeki adalah rasa syukur, rasa tawakal, dan rasa takwa kepada Allah. Karakter perasaan itu adalah karakter kalbu, ya, hati, ya, kalbu itu. Hati berkarakter muqallib atau bergonta-ganti rasa. Perasaan juga tidak ada takaran volumenya. Anda tidak bisa mengukur pakai kilometer, kubik, celcius, persen, dan seterusnya. Artinya karakter perasaan itu tidak dapat diukur dan tidak bisa dianggarkan. Perasaan sangat berbalik karakter dengan uang. Kalau uang karakternya itu bisa dihitung, dikurs, dikalkulasi, dijumlah, dan bahkan bisa direncanakan ataupun dianggarkan. Uang bisa dihitung-hitung dan direncanakan karena bendanya material, ya, benda material. Namun timba yang digunakan untuk mengunduh uang adalah perasaan yang karakternya berbalik. Makanya kalau teman-teman suka menghitung keluar masuknya uang, perasaan teman-teman pasti jadi matre atau materialistis. Perasaan jadinya dibatasi oleh uang dan dipengaruhi oleh karakter uang. Kalau uang bisa dihitung, sementara alat pengunduhnya adalah perasaan yang sudah dipengaruhi oleh uang yang terbatas, akhirnya perasaan itu terunggah kepada Allah sebagai zon. Ya, zon itu adalah prasangka, ya, persangkaan kepada Allah, padahal Allah sendiri pun sesuai prasangka hamba-hambanya kepadanya. Kalau teman-teman berhitung uang kepada Allah, rezeki yang diturunkan Allah juga sesuai hitungan Anda, ya, sesuai hitungan teman-teman. Sehingga jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah kamu menghitung-hitung, nanti Allah akan berhitung juga kepadamu. Ada orang yang gemar audit keuangannya rutin tiap bulan. Diingat-ingat uang yang keluar kemana saja, uang yang masuk dari mana saja. Hafal sekali itu warung mahal, itu warung murah, hafal harga-harga barang. Dan pada akhir bulan dikumpulkanlah nota itu. Lalu dicek ada cash flow apa tidak. Kesalahan belanja di mana, kesalahan pengeluaran juga di mana, semua diaudit. Allah yang turunkan rezeki oleh Anda, ya, oleh teman-teman, diperlakukan seperti barang dagangan yang harus diaudit marketingnya. Kalau teman-teman hitungan dengan Allah, Dia akan berhitung sesuai prasangka teman-teman kepada Allah juga. Hitung-hitungan atau ilmu tentang kalkulasi, arus kas, cash flow, dan lain-lain itu adalah ilmu bisnis. Kalau dalam dagangan harus dihitung dan diaudit. Tapi kalau untuk uang pribadi, emang teman-teman sedang dagang gitu kepada Tuhan sendiri?
Nah, itu adalah penghambat rezeki yang pertama, yaitu menghitung-hitung. Nah, ini yang kedua adalah menutup rapat guci makanan, artinya menyimpan harta, menimbun harta, tidak dialirkan, tidak digulirkan ya. Bukan karakter harta itu adalah disimpan. Karakter harta itu justru dialirkan ya. Allah Maha Kaya ya. Dia selalu alirkan rezeki untuk semua makhluk-makhluknya. Rezeki di sisi Allah itu takkan pernah habis, dialirkan semua kepada seluruh makhluknya setiap detik, setiap hari. Karena itu wirausaha adalah model cari rezeki yang paling banyak hasilkan uang. Sebab dalam wirausaha penuh resiko pembayaran, resiko alirkan uang harus dilakukan, harus bayar karyawan, harus bayar pajak, harus biaya promosi, harus modal ini dan itu, uang akan terus mengalir, berputar ya, tidak tertimbun. Masjid ya, kita contohkan masjid, uangnya sedikit karena sistem keuangan masjid terbatas. Karena memang masjid tidak bertujuan untuk bisnis. Tidak ada sistem gaji untuk imam, khotib, muazin, dan lain-lain. Uang tidak banyak mengalir, akhirnya uang masjid terbatas. Karena itu, cara miskin ya gemarlah untuk menghambat aliran rezeki. Gemarlah untuk menimbun ya harta-harta. Janganlah kamu tutup rapat guci tempat menyimpan makanan, karena nanti Allah akan menutup rezekimu. Dalam hadis lain, janganlah engkau menyimpan harta, nanti Allah akan menahan rezeki untukmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman ingat ya, uang itu jangan dihitung-hitung kecuali untuk urusan bisnis, dan jangan pula ditimbun ya. Saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, harta itu harus anfik, artinya harus dibelanjakan. Anfik, belanjakanlah. Belanja untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dulu, terlebih dahulu, baru setelah itu sedekah untuk orang lain. Semoga rezeki teman-teman ya, kita semua diluaskan, dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tulisan ini dikutip dari status Facebooknya Muhammad Nurul Banan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.